Nah yang kali ini kebetulan kita udah bersama Aldi Nugraha dari Speak Up, Stand Here Alone, dan Kang Asep Balon yang semuanya belum lama ini baru aja rilis video klip. Udah ada yang nonton belum? Video klipnya Stand Here Alone fit Kang Asep? Udah? Judulnya apa judulnya? Modal. Iya jadi nanti kita bakal bahas nih. Jadi sebelum masuk ke topik, tadi mic-nya mana ya? Satu lagi, ya. Silakan dipegang dulu mic-nya. Sebelum masuk ke topik, gue pengen nanya Stand Here Alone dulu sini. Yang kita angkut langsung dari Jawa Barat. Jadi kesibukannya lagi ngapain aja nih Stand Here Alone? Cik. Sama orang, Bek? Yuk. Kesibukan sekarang kita lagi garap album juga sama. Karena kita udah mendet sekitar berapa tahun, Bang? 4 tahun ya. Itu fanbase kita udah ngamuk-ngamuk. Makanya kita akan segera akan. Bahaya juga kalau ngamuk ya. Bahaya. Takutnya diculik, diancam kan. Iya. Terus kemarin baru aja rilis Modar bareng Kang Asep Balon ini. Iya, kenapa betul. bahasa Sunda dan kenapa milih Kang Asep? Kemarin juga sempat review juga di komen YouTube. Disangkanya tuh kita egois banget gitu. Kenapa sih mentang-mentang anak Bandung itu bandnya pakai bahasa Sunda. Tapi tidak seperti itu. Kenapa kita bahasa Sunda? Karena di album kita itu temanya Nusantara gitu. Oh iya. Nah kebetulan Kang Asep ini adalah salah satu featuringan yang masuk di album kita gitu. Oh berarti enggak semuanya Sunda ya, di situ ya? Gitu. Cuman kita juga mengeksplorasi kita sebagai anak Bandung, band Bandung. Kita bikin lagu berlirik bahasa Sunda gitu. Karena selama ini selama 10 tahun bahkan SA itu dibilangnya bukan band Bandung. Oh, iya? Ada yang band Medan, band Mojokerto lah, band mana gitu maksudnya. Jauh-jauh semua kalau ini kita dari Bandung, bener-bener real asli dari Bandung gitu. Oke. Tapi kenapa ngajak Asep Balon yang backgroundnya hip hop lah ya gitu? Kenapa saya mengajak Asep Balon, SA mengajak Asep Balon karena karakter kita mirip mungkin ya. Dari lagunya Asep Balon yang sedikit nyeleneh tentang percintaan. Yang percintaan bukan mundur ya, bukan yang down ya. Kita percintaan yang harus bangkit. Di sebuah sakit hati itu kita selalu mendapatkan hikmah buat sukses. Benar gak Bang? Jadi kita hampir rata-rata anak muda di sini kan pernah mengalami sakit hati. Tapi banyak lagu di luaran sana yang sakit hatinya itu mendalam, yang tentang galau. Tapi di sini kita mencoba buat sakit hati itu ada hikmahnya loh. Kita bisa sukses dengan sakit hati itu. Karena karakter kita sama sih. Makanya saya mengajak Kang Asep buat featuring di lagu Modar ini. Cakep banget. Gila. Sekarang kita ke Bang Ali nih. Bang Ali. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Dengar-dengar mau rilis single Kejar Mimpi ya, tapi solo ya katanya ya? Iya betul, rencananya begitu. Kejar Mimpi itu tentang apa sih Bang sebenarnya? Sebenarnya sih lebih ke lebih ke positif, pesan positif sih ya. Maksudnya segala sesuatu yang apapun kita bisa dapetin, asalkan kita ya tetap semangat, tetap semua halangan yang ada itu kita anggap sebagai sesuatu yang akan membawa kita ke atas sih. Sebenarnya lebih ke situ sih tujuannya. Okay. Untuk message ke anak-anak muda sekarang. Oke, lu mesti setiap orang tuh udah punya di sini, lu sebenarnya seharusnya di sini gitu. Jadi kayak lebih ke kasih pesan positif aja sih ke mereka gitu. Speak Up masih rajin manggung? Speak Up lagi jarang malah. Ya boleh lah diundang lah ya tuh. Yang pengen bikin acara silakan undang Speak Up. Mumpung ada Bang Alinya nih. Ya susah soalnya. Oke deh, sekarang kita langsung masuk ke topik. Jadi topiknya kali ini kita emang ngomongin soal video klip untuk band punk ya. Kebetulan ini dua band ini emang belum lama ini rilis video klip. Speak Up dengan Ngapa dan SHA Stand Here Alone featuring Kang Asep Balon dengan Modar gitu. Modar singkatannya apa sih? Lupa gue. Modar itu artinya modal sabar sebenarnya. Modal sabar. Bukan kalau disundain modar itu meninggal. Bukan Cio, bukan. Kalau dalam bahasa Sunda bercandaan anak Sunda modal dahar. Oh, modal bali dahar ya. Gue tahu artinya sih kalau itu. Ya intinya mengubah sesuatu yang ya agak negatif jadi sesuatu yang positif lah ya. Modal sabar gitu. Nah kalau ngomong-ngomong soal video klip di era digital ini menurut kalian apakah video klip sebuah
media terbaik buat promosi di digital nggak sih? Boleh dari Stand Here Alone dulu? Kalau menurut kita Sendirlon ya salah satu cara terbaik buat mempromosikan lagu kita sih karena dengan visual nggak cuma audio doang orang lebih gampang buat menghafal. Ketika liriknya seperti ini terus ditambah visual yang relate sama kehidupan mereka jadi wah ini lagu gue banget nih katanya gitu sih. Untuk saat ini salah satu cara terbaik buat menyampaikan pesan ke pendengar karya kita. Tapi ada satu Bang, maksudnya penting banget juga gitu. Ketika ada video klip, biasanya nggak jadi salah orang juga gitu misalnya. Kan dulu pernah tuh saya ada kan baru keluar mobil gitu, beres manggung gitu. Tiba-tiba nyamperin, Bang Ocan foto. Kan saya bukan Ocan. Nah gitu maksudnya. Saya ngefans banget loh sama abang. Ngefans kok tapi nggak tahu saya gitu. Oh iya, penting tuh. Iya, penting. gitu. Biar tahu mukanya kayak gimana ya. Betul. Ocan yang mana gitu kan. Nah, kalau Kang Asep juga rajin di YouTube juga aktif nih. Ya. Ya, Gimana video klipnya tuh? kalau menurut saya ya penting banget sih karena emang kalau saya pribadi gitu ya pertama kali memang banyak yang tahu itu emang awalnya sih kalau pertama kannya dari YouTube juga gitu, video klip juga gitu makanya emang benar tadi kata Mang Emeng ketika kita itu kerasa juga sama saya ketika kita ngerilis video lirik doang misalkan ya atau video audio doang sama video klip tuh beda kayak interaksinya di komen tuh ada yang apa gitu lebih enak aja gitu engagementnya lebih ini interaksinya wah. gitu ya Udah sejauh itu ya, udah ngelihat analytics-nya. Rajin ngecek YouTube Studio buat ini. ya gitu sih penting sih kalau kata saya. Oke, kalau untuk Bang Ali sendiri? Ya sama sih, idem ya. Penting juga. Maksudnya itu lebih ke apa ya? Penjelasan mengenai lagu itu sendiri sih. Makanya di situ juga sebagai musisi kita juga di challenge juga sedikit lebih ke itulah dari lirik segala macam itu lu tentang A. Gimana nih caranya untuk menyampaikan maksud lu lebih dalam lagi gitu. Dibikin visualnya gimana visualnya gitu ya. betul. Jadi mungkin di situ kita juga sebagai sarana eksplorasi sebagai musisi kita dengan director itu untuk lebih lebih jejekin nih lagu nih ini begini lagunya loh gitu loh. Oke. Tapi ada juga yang berpikiran nih ketika bikin video klip, alatnya harus yang mahal nih, yang bagus gitu. Terus harus setupnya gimana gitu. Terus kalau menurut kalian gimana sih? Apa benar kayak gitu atau gimana? Boleh siapa duluan? Duluan kalau mumpung di sini mic-nya. Kalau gue sih enggak sih. Maksudnya itu dia makanya balik lagi tadi ke media ekspresi itu ya di video klip itu lebih menceritakan ya kita sebagai band gitu. Orang lihat kita sebagai band itu seperti apa kayak gitu. Memang ada perlunya juga memang enggak selalu harus gimana juga sih. Kadang memang kalau emang lagunya bagus untuk kita visualisasikan dengan oke ya nggak masalah juga gitu. Jadi memang nggak ada patokan harus bagus harus enggak juga sih. Kayak video bebas klip aja. Kayak video klip ngapa gitu ya. Ya itu yang apa emang mestinya emang selengean aja. Jadi makanya kita dandannya juga biasa banget, pakai mobil kijang tuh butut gitu ya, seadanya aja udah gitu. Jadi memang itu lebih ke ya udah nih apa adanya kita untuk lagu ini gitu ya. Gitu sih. Mungkin ada tambahan. Itu sih kalau kata saya juga lebih ke di mana kita butuhnya sih. Kalau misalkan kita kayak kemarin kita sempat bikin video klip yang JAV itu kita benar-benar simpel ya cuma satu kamera terus kita taruh beberapa lighting di belakang dan ya dengan alat seperti itu kita bisa bikin satu klip. Tapi untuk kayak lagu yang bercerita yang ada story-nya itu kayaknya sih emang membutuhkan beberapa alat yang mungkin bisa dibilang sedikit bagus kali ya. Kalau yang untuk bagus sendiri kayaknya kita belum kebeli ya Bang ya. Ya tergantung kebutuhan juga sih. Kalau misalkan butuhnya kayak malam tapi kita butuh kayak siang kan harus butuh beberapa alat yang memadai sih. Berarti tergantung situasi dan kondisi lah ya. Betul. Kalau untuk Kang Asep gimana nih? Kalau menurut saya mah yang paling penting mah niat sih. Niat. Bener karena Bukan kamera niat tapi. awal bikin video klip saya kamera minjem, laptop minjem buat ngedit, semuanya minjem Bang. Jadinya kalau emang kita niat, kita pasti ngusahain gimana pun caranya buat bikin video klip tersebut gitu. Kayak gitu sih. Alat mah nomor sekian lah kalau kata saya mah. Yang penting ide dulu ya. Iya, gitu sih. Nah untuk Stand Here Alone dan Kang Asep nih menurut gua sih
dua band ini adalah band yang YouTube-nya aktif dan benar-benar ditonton gitu. Kayak satu video tuh bisa ratusan ribu views, bahkan ada yang jutaan views. Begitu juga untuk video-video Stand Here Alone yang di high juga viewersnya banyak. Bisa bagi tips gimana caranya buat ngelola YouTube untuk band gak sih? Diapain sih sebenarnya bisa kayak gitu? Apalagi subscribersnya juga ratusan ribu. Diurus. Diurus itu. Diurusnya gimana tuh? Apa ada timnya atau? Ya tetap kita perlu tim juga karena ya kita juga sebenarnya untuk konten sendiri pun susah juga waktunya ya. Mungkin kita lagi bikin album, bikin lagu, terus belum manggungnya juga. Nah makanya kita selalu nyempetin hari kerjanya selalu pas saat manggung gitu. Untuk konten-konten YouTube seperti itu biar tetap ada kontennya gitu. Karena sekarang juga lumayan maksudnya dari para fanbase juga ada permintaan yang seperti misalkan contohnya cuman belakang layar si SA itu seperti apa sih? Itu bikin orang-orang kepo juga gitu. Hal-hal itu mungkin bisa digunakan oleh si SA untuk jadi konten kayak gitu. Kak Asep gimana? Kalau itu emang benar harus di manage meskipun saya juga sebenarnya nggak terlalu mau manage karena kalau saya mah lebih ke dari si produknya dulu sih, maksudnya lagunya gitu. Lagunya yang kalau lagu saya itu kalau saya lihat gitu kan banyak yang relate gitu. Karena kan emang bahasannya tentang sehari-hari gitu kan. Jadi lebih aktif aja komennya, bahkan kayak video klip yang tahun 2016 sampai hari ini pun masih ada yang ngomen gitu, masih ada yang wah gue ngalamin banget nih kejadian kayak gini gitu-gitu sih. Kalau untuk memanage mah saya juga mungkin nggak terlalu di ini sih, tapi konten emang harus lebih variatif, itu juga setuju sih. Jadi bukan hanya musik atau video klip doang gitu ya, uploadnya ada vlog atau Q&A kah atau apa, itu emang penting juga buat makin orang lain kenal kita gitu. Biar engage ya. Iya. Iya. Bang Ali kayaknya Speak Up TV juga mulai aktif nih. Itu baru belakangan aja sih karena kita iya. ngelihat nih materi banyak banget kita ya dari puluhan tahun, kenapa nggak pernah dipublish gitu sih, lebih ke situ sih. Sayang Yaudah, banget kita ya. naikin aja gitu aja. Soalnya kelihatan nih mulai rajin upload, kontennya Ya, banyak. betul. Iya. Tapi sih lebih kepada ini aja sih, mengarchive apa yang udah kita perjalanan kita selama ini sih. Biar orang tahu lah, oh Speak Up pernah ngapain ya, oh tahun ini pernah ngapain, tahun 2001 ngapain, kayak gitu, lebih ke situnya sih. Gitu. Puluhan tahun sayang juga ya kalau disimpan aja ya. Sayang banget. Makanya kita coba keluarin satu-satu gitu. Oke, emang ini high class-nya nggak panjang karena waktu juga, tapi gua bakal buka sesi tanya jawab. Jadi kalau ada yang mau tanya ke Bang Ali, Stand Here Alone, Kang Asep, silakan. Ada yang mau nanya nggak? Tanya tentang apa aja boleh kok. Tuh ada yang itu nunjuk. Yuk. Apa? Bentar, pakai mic. Pakai mic Bang, pakai mic. Kenalin nama sama dari mana ya? Nama Haris. Dari Bekasi. Bekasi. Apa pertanyaannya? Bang Ocen kapan nikah? Waduh. Ini personal banget pertanyaannya tadi. Silakan, mau dijawab apa enggak nih? Tidak relate banget ya sama Iya. ini. Berarti gak usah dijawab ya? Nggak apa-apa kalau nggak mau Oh, dijawab. Kalau urusan nikah, jodoh itu bukan sesuatu hal yang bisa direncanakan gitu. Jadi maksudnya ditunggu aja, kalau misalkan jodoh ya nikah, kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Nggak ada peraturannya lah Iya, ya. nggak ada peraturannya. Ada lagi yang mau nanya? Nah, kenalin nama sama dari mana? Nama Kulo dari Serang. Waduh, jauh banget nih. Saya mau nanya ke Bang Ali. Apakah ada rencana untuk membuat album solo? Nah, nah ini bagus sih pertanyaannya nih. Pas banget lagi. Rencana ada sih. Emang sekarang ini lagi nyusun sih ya. Sekarang udah dapat sekitar 6 lagu. Rencana makanya tadi yang tadi gue sempat bawain itu untuk akhir bulan ini. Mungkin di 2 bulan lagi akan keluarin lagi. Tapi sampai satu titik, oke, keluarin full album deh kayak gitu. Kita harus ada sih. Itu pasti ada. Jadi tapi tinggal nunggu waktunya aja. Karena
gampang-gampang susah ya nulis lagu ya. Kalau lagi inspirasi ya enak, cepat. Kalau enggak ya gitu, terbata-terbata. Konsepnya akustik atau band tuh Bang solonya? Akustik sih. Kita akustik sih. Lebih tapi emang nggak menutup kemungkinan ada unsur-unsur lain sih. Maksudnya kayak entah itu sequencer atau apa itu tetap ada sih. Oke. Ada lagi nggak yang mau nanya? Nah tuh, Asep Balon KW tuh mau nanya tuh. Oh ini yang asli, salah berarti ya? Waduh, mana udah nanya banyak. Halo, nama gue Kevin. Kevin Balon? Ya. Dari mana? Dari Bandung. Wah dari Bandung. Mau nanya nih, dengar-dengar kan Kang Asep lagi bikin album nih ya. Ya, boleh tahu nih kapan rilisnya gitu. Nah. Ya, thank you. Dia udah tahu padahal kayaknya. Enggak, emang rilis album itu rencananya kemarin rencananya tuh akhir tahun kemarin, tapi akhirnya dipending jadi bulan Maret sekarang dan akhirnya kayaknya sih bakal dipending lagi, Bro. Karena nanti juga bakal ada sama Stand Here juga ya. Bakal ada banyak beberapa featuring yang jadi itu yang bikin waktunya memang harus dimundurin gitu. Gitu, Bang. Gitu, Vin. Itu Kevin Balon. Oke, nuhun. Siapa lagi yang mau nanya? Nah itu yang cewek. Ini yang megang mic-nya mana? Aduh. Perkenalkan saya Ovi dari Jakarta. Mau nanya buat Stand Here Alone. Buat Cio sih. Ya, personal kayaknya nih. Love you too, udah love you too. Langsung love you too aja ya. Ini kan kalau Ambeng sama Bang Ocan udah solo karir. Itu udah. Buat Cio ada niatan gak sih ke solo karir juga? Oh. Oke, terima kasih pertanyaan. Iya kemarin Ocan udah ngeluarin liris singlenya, solonya, udah beberapa lagu ya. Terus Embeng juga sempat ngeluarin juga sama video klipnya juga. Nah rencananya saya juga harusnya tuh sekarang bulan 4 lah. Bulan 4 saya keluar juga bikin solo juga single. Saya mencoba untuk nge-explore keluar dari zonanya SAA. Tapi saya tidak full saya yang nyanyi gitu. Saya ikut nyanyi tapi beberapa part. Dan saya mau ngajak teman-teman. Kemarin saya udah record ini mau bikin video klip juga bersama Cutbre Selebgram gitu. Ya moga-moga lagunya bisa masuk buat para posa sendiri sih gitu. Gitu aja udah. Satu lagi deh pertanyaan terakhir. Ada yang masih mau nanya? Nah tuh. Iya. Perkenalkan saya Mahmud dari Ngawi, Jawa Timur. Waduh, makin jauh lagi. Pengen Naik apa Mas ke sini Mas? di sini merantau sih. Oh ya, tinggal di sini tuh namanya. Nanya buat Stand Here Alone sih di album Nusantara nanti kan bakal ada 12 lagu ya katanya. Yang 7 lagu akan berkolaborasi dengan musisi Nusantara. Di 7 lagu ini apakah nextnya bakal ada kolaborasi misalkan di Bandung kan dengan Asep Balon, terus di Jawa misalkan Didi Kempot atau siapa gitu, atau bakal ada nggak gitu? Stand Here Ambiar. Ya. Terima kasih. Ya betul, dari 12 lagu kita 7 lagu itu featuring sama musisi yang ada di Indonesia. Yang baru kemarin rilis sama Kang Asep dari perwakilan dari Jawa Barat, Sunda, mungkin kita perwakilan Jawa Timur sama Mas Iksan Scooter. Itu dan itulah kenapa orang-orang banyak yang mengira kita kok bahasa Sunda untuk saat ini. Itu sebenarnya enggak. Kita bakalan pakai bahasa lain juga kayak nanti Ambon ada Ekbol, bahasa Ambon, terus bahasa Bali ada musisi Joni Agung, kita pakai bahasa Bali juga. Terus nanti sama Mas Iksan pakai bahasa Jawa juga. Dan ya karena album ini Nusantara jadi hampir semua daerah kebagian lah. Sama ini bahasa Medan ya. Bahasa Medan kita ada Dorman Manik juga ya. Nah jadi kita dari musisi itu asal dari mana kita selipin bahasa daerahnya mereka gitu. Nyambing. Ya ternyata ada yang mau nanya lagi satu terakhir deh ini ya. Halo, nama saya Nuraini dari Tangerang. Pengen nanya buat Asep Balon, kenapa pakai topeng Mas?
Waduh. Udah sekian. Kalau pakai helm berat, Mbak. Bener sih. Ya, bener. Gak sih biar ya apa ya? Karena mungkin dari dulu emang konsepnya si Asep Balon ini pas pertama lahir di Twitter itu emang anonim sih. Jadi pas sekarang mencoba bermusik juga emang tetap ngajaga konsep itu gitu. Gitu. Karena saya juga ingat satu quote, belilah seseorang topeng maka dia akan menunjukkan wajah yang sesungguhnya. Cakep. Karena setiap orang juga memakai topeng sebenarnya. Kayak gitu, Nuraini. Nuraini. Oke, karena waktu juga kita selesain. Gue yakin juga udah pada nungguin Stand It Alone. Jadi kita selesain aja high class kali ini.